tempat kerjanya ya. Oke, so sekarang saya akan cerita sedikit tentang STEMI ya. Kira-kira STEMI ini apa sih yang harus kita waspadai, apa yang harus kita lakukan pada pasien-pasien STEMI, dan yang paling penting menurut saya pada pasien STEMI adalah diagnosa yang tepat ya, itu yang paling penting ya. Karena tanpa diagnosa yang tepat maka akhirnya tata laksananya akan kurang baik. Oke. So kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. So ini adalah beberapa poin yang akan saya sampaikan nanti ya, adalah tentang J-point dan guidelines. Kita mau belajar tentang klasik STEMI. Tadi sudah disinggung oleh dokter Izam tentang LBBB ya. Nanti saya akan lanjut dengan beberapa yang lain. So, jadi intinya klasik STEMI ini saya ambilkan dari guideline ESC tahun 2017 ya. Jadi intinya kalau di guideline ESC ini adalah kriteria yang strict untuk suatu STEMI, yaitu ada ST elevasi. Kalau di V2, V3 ya, terutama yang perlu diperhatikan adalah di V2, V3, kalau laki-laki kurang dari 40 tahun, maka dia harus minimal 2,5 mili. Kalau laki-laki di atas 40, maka bisa 2 mili. Ya. Kalau wanita 1,5 mili minimal ya. Tapi kalau yang lain itu lebih dari sama dengan 1 mili. Kecuali pada pasien dengan ini LVH dan LBBB. Ini sebabnya kemarin waktu ada story IG banyak teman-teman yang pada LBBB dianggap sebagai STEMI. Ya, ini tidak boleh ya. Ini di guideline jelas tidak boleh ya. Kecuali kalau ada asupan lain. Ya, kita lihat di sini apa sih yang dilihat dari tadi itu, dari guideline ESC tadi adalah ini. Nah, ya sebentar saya tak balik lagi. Oke. J-point ya, measure at J-point. Kalau di guideline ini dia benar-benar di J-point-nya. Bukan 10 milisecond, bukan 40 milisecond, tapi betul-betul di J-point-nya kalau menurut guidelines. Tapi beberapa artikel menunjukkan dia memilih 10 milisecond lebih setelah J-point, itu juga bisa. Ada beberapa. Tapi kalau guideline ini benar-benar di J-point. J-point adalah pertemuan antara segmen QRS dengan ini gelombang T, segmen ST, RS lah di sini mau ini S QRS, ini awal gelombang T lah, di sini ini adalah J-point, pertemuan antara gelombang QRS dengan segmen ST segmen yang kuning ini ya, di sini adalah J-point. Lah J-point itu letaknya berbagai macam, itu problemnya kadang-kadang yang bikin kita agak ragu ini memastikan di mana ini STEMI-nya kita mengukur gimana. Dia bisa di sini kan, QRS ada di sini, bisa di sini, bisa di bawah karena ada ST depresi ya. So, kita akan ngomong tentang klasik STEMI yang simple, yang sering kita temui di praktek kita sehari-hari. Ini irama pasien dengan nyeri dada yang hebat, yang khas, dan kita lihat irama sinus jelas karena ada 1P ditulis 1 QRS. Kemudian yang kita lihat khas apa? Ada ST elevasi. Lihat ini pembesarannya setengah ya. Jadi kalau ini kelihatannya tidak terlalu tinggi, tapi kalau pembesaran 1 ini tinggi banget ini. Hampir berapa ini? 1, 2, 14 mm. Sangat tinggi di V3 ini ya. Jelas ini adalah suatu STEMI anterior. Sampai kalau kayak gini tuh rata-rata teman-teman pasti udah matanya udah terlatih banget kan ya. Jadi tidak perlu diajarin. Dan waktu kita angiografi memang betul ada total oklusi di proximal LAD. Nih, di proximal LAD, kemudian kita PCI dan kita pasang stent dengan hasil baik. Oke, klasik STEMI yang kedua adalah pasien misalnya seperti ini. Apa yang kita dapat kira-kira? Irama sinus nggak? Ada 1P sih, ada P sih, tetapi kalau kita lihat P-nya ini tidak berhubungan dengan QRS. Karena ternyata apa? Ya, ini kalau ngomong EKG-nya agak panjang ya. Ini intinya adalah suatu total AV block di mana P-nya jalan sendiri-sendiri. Ini ada P ini di sini, numpuk di sini, tidak ketemu. Ini di sini ya, di dalam gelombang QRS ini P-nya masuk lagi ke sini, di sini, di sini. Nah, ini di sini. Nah, ini. Jadi P-nya punya interval ini. P di sini dia muncul. Jadi dia punya jaraknya tetap. Nah, sementara si QRS jalan sendiri-sendiri. Jadi ini adalah suatu total AV block ya. Dan yang jelas ada suatu ST elevasi miokard infark di mana? Di inferior karena ada elevasi di 23 AVF. Tadi Mas Izam sudah mengingatkan bahwa kalau ada ST elevasi di inferior kita harus berpikir siapa tuh ada RV infark dan
posterior infarct, dan kita lihat di sini ada suatu ST depresi di V1, V2, V3 yang menunjukkan khas ke arah curiga suatu posterior infarct. Jadi ini sangat komplit nih pasiennya ya, ada STEMI inferior, ada total AV block, ada posterior infarct curiganya. Mari kita lihat. Lah, ini adalah oke, kalau ini sebenarnya bukan, maaf ini keliru ya, ini bukan kanan. V7, V8, V9 jadi lead posterior. Ada ST elevasi di V8 dan V9 tapi nggak terlalu khas banget. Mungkin hanya 1 mili, tapi masih bisa ya. Tapi yang khas adalah di lead ventricle kanan, lihat nih. V4R, V3R naik sedikit aja, tapi yang di V4R dan V5R ST elevasinya khas. Jadi jelas tadi STEMI inferior, posterior, total AV block, dan ventricle kanan. Pasiennya pertama-tama memilih streptokinase ya, karena waktu itu masih ragu beliau. Tapi streptokinase cukup baik ya. Apa yang didapat dari streptokinase? Total AV blocknya sudah balik jadi irama sinus lagi ya. Ini adalah reperfusi kan, ada ekstrasistol PVC, ini adalah irama reperfusi. Menunjukkan ada reperfusi. Pasiennya nyeri dadanya berkurang ya. Ini beliau nih diabetes. Dan kemudian sesuai guideline kita angiografi kan. Kita angiografi untuk melihat kira-kira flow-nya udah aman belum. Oh ternyata udah aman tuh. Udah cukup lancar TIMI 3. TIMI 3 itu artinya sampai ke bawah dengan lancar. TIMI 3 ya. Cuma memang ada, maaf Mbak, yang sebentar ya, tak nganu dulu ya, yang nyoret-nyoret. Oke, yang ini di distal ini ada apa coba? Stenosis yang sangat signifikan. Nah ini. Tapi tadi problemnya ada di mana problemnya? Problemnya bukan di sini pasti, tapi di proksimal. Karena tadi ini cabang RV branch itu di sini. Jadi artinya ketika RV branch-nya kena, berarti ada di sini yang apa? Yang mengalami oklusi tadi di sini. Nah, kemudian akhirnya dilakukan PCM, mula-mula di sini, tapi akhirnya kalau di sini ada masalah, akhirnya dipasang stent juga di atas. Itu klasik stem yang kedua. Terus klasik yang ketiga, kita lihat ini. Irama sinus enggak? Irama sinus kira-kira sekitar 70 kali per menit, kalau menurut mesin 66 kali per menit, aksis normal. Lihat ST elevasinya di mana? Ini pernah juga saya jadikan IG story, dan beberapa teman melihat bahwa ada ST elevasi di inferior gitu ya. Selain ada yang baca ST elevasi di anterior juga ya, lihat di V2, V3, V4 ya ST elevasi. Oke, mari kita lihat. Ingat ya, kalau ada ST elevasi terutama di inferior, teman-teman harus mencari resiprokal di lateral. Jadi kita lihat kalau ini ada ST elevasi di inferior 3 AVF, maka lateralnya akan ST depresi. Sebaliknya juga sama. Kalau di lateral ST elevasi, maka di inferior akan ST depresi. Kenapa? Karena ini kan berkebalikan ya antara inferior sama lateral ya. Nah, dan kita buktikan bahwa lihat ini. Ternyata RCA-nya sangat normal. Dia mulu sampai ke bawah, nggak ada masalah. Baru yang kita lihat adalah LAD yang ada trombus. Jadi sebenarnya inferiornya tidak ada ST elevasi. Yang ada adalah trombus occlusion di LAD. Dan kita lihat lagi tadi EKG-nya ya. Lihat EKG-nya. Di 3 sama AVF, ya, ini di 2 sama AVF ada slightly ST elevasi, tapi di 1 sama AVL tidak ada ST depresi. Dan ini sesuai dengan apa namanya, gambaran angiografi tadi, bahwa di RCA dan LCA everything is okay ya. Ada si lesi namanya wraparound LAD. Jadi kanannya dapat dari kiri, tapi pada pasien ini tidak ya. Dan jelas ini tidak ada suatu resiprokal. Jadi bukan suatu wraparound LAD juga ya. Oke, kemudian STEMI dan LBBB tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Izam, saya kira sudah cukup oke lah. Lihat ini, saya kemarin membuat IG story, ini pasien dengan LBBB sebenarnya. Apakah STEMI? Lihat, yang menjawab STEMI ada 1000. Ya, kita lihat apakah ini LBBB-nya dengan STEMI. Ya, kita lihat ya. Karena LBBB tidak selalu STEMI ya. LBBB tidak selalu, bahkan new LBBB juga tidak selalu STEMI. New LBBB tidak selalu STEMI. Itu guideline yang udah lama banget. Kalau guideline baru harus ada tambahan kriteria ya. Kriterianya namanya kriteria Sgarbusa. Ini adalah EKG tapi tadi saya potong dan saya tapi sama sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ini ya gambaran khas LBBB, ada ini bentukan M-shape di 1, AVL ya kan.
di lead V1 ada white S, di lead V6 lah. Ini cuma V6-nya ini memang sama ECG-nya 1/4. Jadi ini penting banget teman-teman melihat ini ya. 1/4, setengah, 1. Ini sebenarnya kalau dia 1 ya gede. Tapi saya enggak tahu ini memang mesinnya agak-agak gimana gitu ya, dia bikin 1/4. Jadi ini LBBB. Apakah ini pasti STEMI? Nah, teman-teman mungkin melihat yang di V3, V4 ada ST elevasi. Tapi kalau pada LBBB, ST elevasi di V1, V2, V3 ya biasa aja ya. Itu namanya apa? Diskordan ST elevasi. Nah, ini tak tunjukkan ya. Jadi nggak boleh ST elevasi STEMI, kriteria STEMI 2,5, 2 mili atau 1 mili ini pada LBBB kecuali kalau ada kriteria tertentu. Nah, ini lihat. Ada ini artikel di mana ya, di JACC kalau nggak salah ya. Jadi pada pasien yang LBBB, new atau dianggap baru LBBB, itu ternyata yang ada masalah hanya ini dari 56% hanya 20 pasien, dari 7 pasien yang penelitian Chang ini hanya 4 pasien. Kemudian 61, ini maaf, ini 7%, ini 56% maksud saya. Ini 60 pasien dari total 98, jadi 61% totalnya. 14% aja yang ada oklusi, ya, ada masalah koroner. Jadi LBBB atau new LBBB tidak selalu STEMI. Jadi ada kriteria lain yang harus dilihat. Apalagi kalau old LBBB. Kalau old LBBB bisa lebih dari lagi, 5%. Ya kan? New LBBB lumayan lah, ada yang 61, ada 56, ada 7, tapi 40 ya, tapi kalau old BBB lebih rendah lagi. Nah, ini slide dari Dr. Rofika dulu ya. Sebenarnya sudah kita pernah bahas dan ada di YouTube saya. Jadi intinya ini adalah kriteria LBBB ya, ada GS atau RSA kompleks di V1, saya kira semuanya sudah jelas. Nah, ada istilah diskordan dan konkordan. Jadi, kalau pada pasien LBBB ya teman-teman ya, kalau ada ST elevasi di V1, V2, V3 ya nggak apa-apa, itu memang pattern-nya LBBB. Pattern, bawaan lahirnya LBBB ya kayak gitu. Tidak selalu patologis ya, memang ini LBBB kayak gini ya normal. Ya ini memang LBBB. ST depresi di 1 sama AVL pada LBB ini bukan iskemik. Ya ini memang suatu kelainan apa namanya, repolarisasi, tapi bukan suatu iskemia ya. Nah, untuk itu butuh suatu kriteria. Kriteria yang dulu sekali dibikin oleh Dr. Sgarbosa, yaitu namanya Sgarbosa ECG kriteria, di mana kita bikin sistem poin di situ beliau, 5 poin kalau ada ST elevasi lebih dari 1 mm pada konkordan. Artinya apa konkordan? Konkordan adalah kalau ST QRS-nya ke atas, konkordan adalah ST segmennya perubahannya ke atas, ini namanya konkordan, sesuai dengan QRS-nya. Kalau QRS ke atas berarti ST elevasi. Nah, ini namanya konkordans. Jadi kalau ada ST elevasi seperti ini, maka poinnya 5. Kalau udah kayak gini nih pasti STEMI. Hampir STEMI. Spesifisitasnya soalnya sangat tinggi. Ya, spesifisitasnya sangat tinggi. Kemudian ada ST depresi yang konkordan juga di mana? Kalau ini kan di lead 1 AVL, V5, V6 kan. Kalau ini di lead V1 dan V2. Jadi kan lihat V1, V2 ini V1, V2 GRS-nya banyak ke bawah kan. Jadi kalau ada ST depresi di sini pasti abnormal karena biasanya dia ST elevasi. Ngerti nggak maksudku? Biasanya kan ST elevasi pada LBBB. Tapi kok ada ST depresi? Berarti ada masalah tuh. Nah, ini yang namanya konkordan ST depresi. ST depresi yang sesuai dengan QRS-nya ke bawah. Ini dapat poinnya 3. Nah, diskordan ST elevasi kalau tinggi banget di atas 5 mm poinnya 2. Nah, jadi misalnya ini pasien kita tadi ya, lihat ada enggak ST elevasi yang concordance yang sesuai QR? Di sini enggak ada, ya kan enggak ada kayak gini. Lihat ini kan ke atas gini. Ini ST depresi. Kemudian kita lihat ada enggak ST depresi yang concordant, jadi QRS-nya turun, ada ST depresi, yaitu di mana? Di lead V1, V2, V3. Nggak ada ST depresi. Ya. Jadi cuma 5 sama 3 poin nggak ada. Ada enggak ini lebih dari 5 mm?
saya ini kalau 1/4 ini mungkin sekitar 1 mili atau 1,5 mili, bisa aja ini suatu apa namanya, lebih dari 5 mili kalau dia pembesaran 1 ya. Tapi cuma 2 poin. Padahal yang disebut kriteria segar busa positif adalah ketika 3 atau lebih poin. Contohnya ini. Ya. Nah, ini kalau ini jelas ada, ini lihat. ST elevasi yang concordant. Concordant artinya apa? QRS-nya ke atas, ST elevasinya juga ke atas. Ya, ini udah 5 poin. Nah, kemudian di V2 ada ST depresi yang concordant juga. Jadi QRS-nya ke bawah, ST-nya ST depresi, kan sesuai. Nah, kalau ini 8 poin, kalau ini sangat kemungkinan besar ada suatu betul-betul ada STEMI, bukan hanya LBBB doang ya. Tuh contoh lagi. Nah, ini juga sama. Ini ST elevasi yang concordance di V5. Nah, AVL-nya ada ST elevasi yang concordance. Lihat kayak gini. 5 poin. 5 poin berarti STEMI plus LBBB. Bukan hanya LBBB biasa aja ya. Ini juga sama. Ah, ini. ST elevasinya di mana sekarang kalau lihat ini? LBBB kan ini ada di mana? Di 3 AVF. 3 AVF ada ST elevasi. Ya. Concordance. So 5 poin. Berarti ini LBBB plus STEMI, bukan hanya LBBB biasa aja. Nah, ditambah oleh Dr. Smith. Dr. Smith ini adalah dokter yang sangat aktif untuk mendidik juga. Beliau menambahkan ada suatu ST segmen plus S atau R rasio. Ya, kita lihat di sini. Jadi, misalnya pada pasien dengan ini yang di V1 atau V2, V3, beliau mengambil ini TP segmen, T ke P segmen, dibikin garis gini. Kemudian yang ke atas ini berapa? Sampai ke sini. Bukan sampai gelombang T ya, tapi sampai di sini aja, sampai J poinnya di sini. Misalnya ini 3,5 mili. Terus beliau juga menghitung ke bawah ini ada berapa. Nanti rasionya ada berapa. Kalau ya rasionya itu lebih dari 0,25, ini kan minus 0,3, ya artinya kurang dari 0,25, karena ini kan min 3 per 10 akhirnya minus semua. 3,5 per minus 10,5 juga minus 0. Jadi artinya kurang dari 0,25, ya, atau persentasenya di atas 25%, maka itu khas mengarah ke suatu STEMI. Ini namanya modified Sgarbusa criteria. Ya. Ini untuk menambah sensitivitas dari kriteria ini. Ya. Jadi, lah ini. Misalnya suspected AMI pada pasien dengan LBBB, ada enggak? Kalau hemodynamic instability dan acute heart failure, bisa dipikirkan kemungkinan suatu STEMI. Jadi bisa primary PCI atau fibrinolytic. Ini tidak ada di guideline, ini ada di salah satu jurnal ya. Kalau nggak ada, maka harus dihitung Sgarbusa kriterianya. Sgarbusa kriterianya berapa? Ya, kalau Sgarbusa kriterianya lebih dari sama dengan 3, maka masuk ke sini. Nah, kalau nggak ada, supaya lebih sensitif, maka dihitunglah ST per S rasio kurang dari 0,25 apa enggak dengan cara tadi itu. Nanti ini bisa diulang. Nanti insya Allah saya upload di YouTube, bisa diulang. Nah, kalau enggak, maka serial ECG, serial troponin, bedside echo. Kalau ternyata di echo ada hipokinetik, maka coronary angiography. Ya, bukan fibrinolitik. Pokoknya intinya kalau ragu-ragu, usul saya tidak fibrinolitik, tetapi angiografi. Kalau ragu-ragu itu angiografi. Ini juga ini di artikel tadi ya, hampir sama lah intinya. Jadi pada pasien kita itu juga nggak ada ini modified oleh Dr. Smith sih, nggak ada ya. Kita ambil misalnya menghitung ini ST elevasi dibagi ini kurang dari 0,2 minus 0,25 nggak ada 25%-nya. Tingginya ini nggak ada 25%-nya ini, nggak ada ya. Tingginya ini ada nggak 25% ini, nggak ada kan? Nah, dalamnya ini ada nggak 25%-nya ini, nggak ada. Jadi ini sama sekali bukan suatu curiga STEMI. Nah, kita lihat ini. Misalnya ini contoh dari artikelnya Dr. Smith ya. Ini jadi kuliahnya agak panjang, nggak apa-apa ya. Mungkin kalian nggak ngantuk. Ini misalnya pasien ini. Kelihatan memang ST elevasinya tinggi di V2. Tapi ya di V2 ini beliau menunjukkan
ST elevasinya tinggi 7 mili, tapi dalamnya minus 53 juga. Jadi akhirnya minus 0,13, ya kan? Minus 0,13. Harusnya dia lebih rendah daripada minus 0,25 atau 25% ke atas. Ini nggak ada. Minus 0,13 lebih gede kan daripada minus 0,25 kan? Nah, kecuali pada pasien ini, ya. Kecuali pada pasien ini apa? Kita lihat ada ST depresi, ST elevasi ini 5 poin nggak ada, di V5 V6 nggak ada. 3 poin di sini nggak ada. Nah, tinggal ini kan, ada nggak 2 poin? Oh, ini kayaknya agak tinggi nih, kita lihat. Tapi nggak tinggi banget gitu. Nah, kita masuk ke tambahan ST per S itu ya, R atau S tuh. Kita lihat di sini. Nah, yang di V4 ini kita lihat ST elevasinya per ininya dalamnya segmen GRS ternyata lebih atau kurang dari minus 0,25 atau lebih dari 25%. Jadi ini adalah pasien dengan LPBP dengan suatu STEMI. Ya, ini untuk membantu aja. Ya itu. Kemudian bagaimana kalau ada left ventricle hypertrophy, Dok? Nah, karena pada proses depolarisasi repolarisasi LVH ini juga kadang sering seperti STEMI, ya. Sering seperti STEMI. Lihat, pada guidelines dia bilang juga LVH itu nggak boleh in the absence of LVH. Jadi kalau ada LVH juga nggak boleh kecuali. Nah ini kalau LVH ini memang masih kontroversi teman-teman semua ya. Jadi belum ada kriteria yang khas banget. Ada beberapa kriteria yang paling sering dipakai, saya kira teman-teman udah hafal, ada Sokol Lion, ada Cornell ya. Cornell itu S di V3, R di AVL. Kalau laki-laki di atas 28, kalau perempuan di atas 20. Ada Peguiro, kemarin barusan kita bahas di grup, kalau perempuan di atas 23, laki-laki di atas 28. Caranya gimana? Pokoknya S di V4 ditambah S yang lain di lead prekordial. Ya. Kalau lebih dari ini berarti kemungkinan suatu left ventricle hypertrophy. Kemarin sudah dibahas oleh Mas Prana ya di grup, ada di YouTube juga. Nah, ada satu penelitian dari Dr. Armstrong yaitu kriteria untuk STEMI pada pasien dengan LVH, di mana nah ini kalau tadi 25, ini hampir mirip Sgarbosa ya. Dengan modified Sgarbosa dari Dr. Smith tadi dia hampir mirip. Jadi intinya kalau ada ST elevasi per RS width rasio di atas 25% dengan di atas 3 lead ST elevation, maka kemungkinan suatu STEMI. Itu. Ini penelitiannya. Yang dihitung adalah ini ya. Dibandingkan dalamnya ini hampir sama dengan tadi kriteria modified Sgarbosa dari LPBP. Tapi memang oleh Dr. Smith sendiri hasilnya ini masih dipertanyakan gitu ya. Jadi ini misalnya ini lihat, ini pasien dengan LVH ada chest pain. Tapi ketika di angiografi nggak ada obstruksi, ECG-nya kayak gini. Ada ST elevasi kan di V2, ST elevasi di V3. Ingat, ST elevasi kalau pada LVH harus sangat hati-hati teman-teman memberikan ini suatu STEMI. Ini juga sama. Ini ada kriteria LVH? Ada. Ya, di V3 plus AVL atau pakai Paguiro juga masuk. Nah. Dan ada ST elevasi di V3 V4. Tapi ketika di angiografi nggak ada obstruksi. Gitu. Karena menurut Dr. Armstrong ini nggak ada 25% ST elevasinya dibandingkan GRS-nya, ST segmen ke bawah ini nggak ada. 25%, maaf. Nah, kalau ini ada oklusi. Gitu. Ini ada oklusi. Tapi ini dari artikelnya Dr. Smith ya, dari Dr. Smith punya blog, teman-teman boleh belajar di sini, banyak banget, beliau sangat aktif ya. Jadi ini juga kalau menurut tadi itu tidak ada 25% juga, tapi ternyata ada obstruksi juga. Itulah sebabnya kenapa pada LVH itu jadi tidak terlalu pede kita itu mendiagnosa suatu STEMI, kecuali kalau gambarnya sangat khas banget. Nah, kecuali kalau gambarnya seperti ini, pasiennya dengan nyeri dada yang khas, jelas ini ya. Itu ada obstruksi, ini juga ada obstruksi.
Kemudian jurnal elektrokardiografi ini tahun 2014, how should we apply the current guidelines? Nah, ini semuanya juga masih mempertanyakan gimana nih pada LVH, gimana nih pada LVH. Belum ada suatu kriteria yang betul-betul bagus. Misalnya lihat ini pasien, tidak ada chest pain, ECG-nya kayak gini. Jelas ada ST elevasi di V1, V2 ya, ST elevasi, ST depresi di V5, V6 ya. Ini perlu enggak angiografi? Jelas nggak perlu ya, karena pasiennya nggak ada keluhan, dan nggak usah diapa-apain. Nah, kalau pasien ini lihat ST elevasinya tinggi banget, ya. Ini ada occlusion, ya. Karena beliau bisa membandingkan dengan EKG sebelumnya. Ini pasien dengan hemodialisa, bahwa ternyata pada waktu sebelum ada, nah ini ST elevasinya tinggi banget ini di sini. Kita bisa membandingkan dengan EKG sebelumnya soalnya, ya kan? Gitu. Jadi beliau sangat pede dan ternyata di angiografi betul ada oklusi di LAD. Coba sekarang lihat ECG ini. Kira-kira perlu angiografi enggak? Tidak ada chest pain, tapi ada ST depresi dalam di sini. Ya kalau kayak gini juga jelas enggak perlu ya. Kalau memang mau memastikan ya lewat CT scan. Nah, jadi misalnya kita lihat pasien ini ada sempat saya share di IG juga sebagai IG story. Kita lihat pasien laki-laki 30 hipertensi lama tidak terkontrol. Ya, waktu kira-kira berapa jam yang lalu dia nyeri dadanya hebat, skala 8 dari 10, saat ke UGD nyerinya berkurang 3 banding 10. Tensinya 140/90. Kita lihat ada apa ini? Sinus enggak? Irama sinus ya, jelas kira-kira 100 kali per menit, aksesnya normal, PR interval normal ya. QRS lebar khas LBBB ada enggak? Di V1 enggak ada, di V6 enggak ada, tapi di 1 sama AVL ada RS aksen. Cuma ya yang tidak enak kalau ini mau kamu sebut LBBB adalah lihat ada gelombang Q di V5 sama V6, which is harusnya kalau LBBB kan enggak ada gelombang Q-nya. Ya. Gelombang Q di V5 V6 kalau normal kan ada. Tapi kalau LBBB harusnya enggak ada. Ya. Jadi kalau LBBB enggak cocok, terus apa ini? Ya ini adalah hipertrofi ventricle. Kita lihat kriteria apa aja yang masuk. Kriteria misalnya Sokolo Lion, ini udah masuk ini V6. Kriteria Paguero, ini masuk ini. Ini sama ini udah masuk juga. Jadi ini adalah ECG dengan LVH dan khas dan cocok karena dia ada ini strain di 1 AVL ada LVH. Pertanyaannya ini STEMI apa enggak? Itu pertanyaannya. Nah, ini dari sudah saya share juga di posting, nanti saya jawab. Nah, di Telegram ada beberapa yang jawab, Mas Fatur Rahman nih jawabannya LVH STEMI anterior dan iskemia inferior karena beliau melihat ada gelombang Q di V1 sama V4. Mbak Dwi Atikasari juga bilang ada suspek LVH, suspek OMI anterior DD subakut miokard infarct. Oke. Mas Fatih menjawab LVH OMI anteroseptal, suspek iskemia inferior, tapi ada LVH juga dan itu betul. Beberapa teman di IG menjawab, Dokter Salma, Mbak Safitri jawab ada suatu curiga suatu STEMI anterior. Ya, STEMI anterior. Jadi overall semuanya menjawab STEMI. Yang khas banget bahwa menunjukkan ini adalah STEMI apa? Coba. Ada gelombang Q di V1, V2, V3, dan V4. Which is harusnya nggak ada kan? Kalau ini LVH murni nggak ada. LVH murni harusnya nggak ada dong gelombang Q. Nah, pertanyaannya ini akut apa enggak? Nah, itu yang agak susah. Karena kalau akut kok udah ada gelombang Q ya, tapi masih ada ST elevasi. Menurut saya ini suatu recent STEMI anterior. Dan ini terbukti dari apa? Troponinnya tinggi banget, 23.000. Dan lihat dari echo, ini kita dapat ini segmen posterior masih gerak kan, bagus kan? Tapi di segmen anteroseptal dia nggak gerak, nggak ada undul. Ini lihat, ini kan naik, turun, naik. Pada waktu sistol dia kontraksi, pada waktu diastol dia turun. Nah ini segmen anteroseptal relatif tetap aja, berarti memang betul-betul ada suatu infak pas kombinasi dengan troponin yang sangat tinggi. Hasilnya akhirnya masuk ke kondisi heart failure, terawatinnya kurang lebih seminggu, tapi enggak mau tindakan apa-apa, dan enggak bisa saya berikan trombolitik karena onsetnya di atas 20 jam.
Jadi kalau pada LVH memang tidak ada suatu kriteria yang menenangkan gitu ya, yang bisa bikin kita itu pasti nih gitu ya, no peaceful. Jadi intinya kembali ke typical chest pain-nya. Kalau perlu di echo dan dikombinasi dengan cardiac enzim dan lihat serial EKG. Saya lupa nulis ya, maaf. Harusnya serial EKG ini penting pada pasien dengan LVH. Oke, sekarang pada pasien dengan pacemaker rhythm. Ya. Moga-moga teman-teman masih tahan ya, karena agak lama sedikit ini. Saya kepingin agak lebih komprehensif. Nah, pacemaker rhythm juga hampir sama dengan LBBB, teman-teman. Ya. Jadi kalau ada ST elevasi di sini, V4, V3, jangan bilang ini STEMI. Ya ini kalau pacemaker yang paling banyak di Indonesia kan terutama yang VVI ya, terutama ya yang dimasukkan lead-nya di ventricle kanan. Karena lead-nya di ventricle kanan, maka gambarannya mirip seperti LBBB. Jadi ya sama kayak LBBB, ada ST elevasi di V3, V2, V4, itu tidak selalu suatu STEMI. Ya, nanti boleh baca di guideline juga. Kalian kadang-kadang kalau sama aku nggak percaya, percayain sama guideline. Ya nggak apa-apa, guideline memang harus lebih dipercaya. Cuma lihat ya, ini juga sama. Ini ST elevasi di V3, V4, ya ada ST elevasi memang mungkin 2 mili atau lebih. Tapi kalau pacemaker rhythm tidak boleh serta-merta menyebut sebagai STEMI. Nah, lihat ventricular pacing. Nah, perlu require urgent angiography. Ya, kadang bisa kalau mungkin dimatikan untuk lihat intrinsiknya ada ST elevasi apa enggak? Itu memungkinkan. Tapi kalau pasiennya kita nggak punya kan agak susah kan, gitu kan? Nah, sini saya buat di Instagram Story dan saya buat lihat yang jawab STEMI banyak banget, 1.384. Teman-teman nggak lihat ya ada spike-nya di sini ya. Ini adalah ventricular pacemaker rhythm ya. Nah, ini gambar tadi yang di IG story saya masukkan di sini. Ini memang pasien yang agak kompleks sedikit karena ternyata QRS-nya jadi lebar. Sehingga di lead 2-3 AFF ST elevasinya jadi tinggi. Tapi lihat QRS-nya juga dalam loh. QRS-nya juga dalam. Ada enggak 25% kalau pakai kriteria modified Dr. Smith? Misalnya pasien ini chest pain ya, kita kan paling gampang lihat pakai itu. 25%-nya Dr. Smith ya. AVL juga dalam banget. Jadi ingat, AVL sama 1 kan berkebalikan. Ketika di AVL itu ST depresi yang dalam, maka di AVF akan ST elevasi. Ya. Nah, ini pasien saya real multiple stent usia 270 tahun diabetes. Nyeri dada 5 jam, pakai nitrat itu sampai 3 tablet atau 4 tablet itu setiap jam beliau pakai nitrat. Kemudian oleh Mbak Nurul, tolong dong jangan coret-coret ya. Apa? Bentar. Lihat ini, ECG-nya dia ada spike di sini. Sebentar ya, ini annotate. Bagaimana caranya supaya yang lain nggak bisa nganu ya? Clear or drawings, oke. Lupa saya. Oke, jadi lihat ini ada spike di sini, pasien dengan pacemaker jelas. Dokter jaga masih agak bingung begitu. Ini kira-kira apa ya? Apakah recent STEMI anterior apa enggak? Nah, cuma kalau kita ingat ini adalah irama pacemaker ya kayak gini nih ya wajar aja ya. Ini enggak masalah ini ya memang kayak gini harusnya gambarannya pada pacemaker rhythm ini ada ST elevasi sedikit di V2, V3 dan it's okay karena ini seperti mirip seperti LBBB tadi kan ya. Jadi dada 6 jam. Dan ketika angiografi overall masih cukup baik, nggak ada oklusi. Ingat, STEMI biasanya adalah oklusi atau subtotal occlusion. Ini ya circumflex. Hanya memang ada severe stenosis di circumflex di sini. Tapi nggak ada trombus. RCA-nya juga baik. Ya, itu yang. Tapi mungkin nggak sih pada pasien dengan LBBB itu kita assess sebagai STEMI? Mungkin. Ini adalah salah satu case report dari BMJ. Teman-teman bisa cari sendiri. Lihat. Di sini ada pacemaker rhythm, tapi ada ST elevasi yang apa tadi? Kalau di V4 kayak gini berarti konkordan. Di V5 ini konkordan. Ya. Nah ini. Nah, kalau yang di sini discordant. Nah, discordant karena dia harusnya ke bawah, dia ada ST elevasi. Ya, discordant. Nah, kalau
discordant kayak gini, kalau pacemaker pakainya apa? Pakai kriteria tadi mirip seperti Garbusanya modified Dr. Smith, yaitu ini naik ke atas dihitung, ini 4 mili, bawahnya berapa? 9 mili, berarti 4 per 9, 0,44. Oh, 0,44 berarti khas koroner. Ya, harusnya sih minus 0,44 ya, karena dia ke bawah itu minus ya. Tapi ya nggak apa-apa lah. Pokoknya intinya 44% ya. Jadi yang khas adalah kalau pada pacemaker itu mirip seperti LBBB tadi, pakai modified kriteria yang paling khas itu. Dan pada waktu angiografi kita lihat di sini LAD-nya buntu total nih di sini nih, nggak ada LAD. Nah, setelah di angiografi baru ada flow itu ini sekarang. Tadi buntu total itu LAD-nya. Sama, ini dual chamber pacemaker, ada chestment yang khas banget. Mana yang ini kira-kira ada STEMI nggak pada pacemaker ini? Ada. Kenapa? Lihat ini. Ini kan diskordan kan, harusnya kan ke bawah di 3. Ya. Harusnya ke bawah di 3. Tapi lihat, ST elevasinya tinggi banget. Dan jelas kalau dibandingkan antara ini per ini pasti di atas 25% kan ininya, tingginya. So, ini adalah suatu STEMI. Ya. Karena setelah dilakukan angiografi, ininya turun. Dan ternyata betul, dilakukan PCI, didapat di sini ada trombus di ostial RCA tadi ya. Ini pos PCI-nya seperti ini. Kemudian ada lagi kasus yang lain hampir sama lah intinya. 81 tahun, nyeri banget. Nah, yang kita lihat apa ini? Nah, ini ada diskordan ST elevasi di sini. Tapi tinggi banget. Dan kalau kita bandingkan sama dalamnya GRS, dia di atas 25%. Dan ada yang concordance di mana? Yang concordance di V6. Ada ST elevasi. Concordance GRS-nya ke atas, ST elevasinya ke atas kan? Concordance. Ya. Nah, ini juga sama. Ya. Ini ST elevasi yang besar, difus di atas. Ini concordance ya. Ini discordant tapi lebih dari 25%. Nah, intinya itu. Jadi pada pacemaker hitam hampir sama, kita masih punya pegangan sedikit lah ya, beda sama LVH tadi, di mana pada LVH itu lebih cenderung agak ragu-ragu gitu ya. Oke, sekarang kita mau ngomong tentang apa sih bedanya akut STEMI sama akut occlusion myocard infarct. Ya. OMI di sini adalah akut occlusion myocard infarct. Nah, jadi di guidelines itu sebenarnya sudah diomongin tentang non-diagnostic ECG. Jadi ada beberapa ECG yang menurut guideline memang tidak jelas gitu ya. Kalau tidak jelas gimana? Kalau tidak jelas, atypical ECG, primary PCI strategy. In patient with ongoing symptom consistent with myocardial ischemia. Jadi kalau nggak jelas, yang tidak STEMI strict kriteria, maka anjurannya adalah primary PCI. Nah, ini adalah dari Dr. Smith dan teman-teman, akurasi occlusion. Jadi kalau mereka membandingkan antara occlusion myocard infarct ECG finding dengan STEMI. Karena ternyata apa? Ada beberapa pasien yang oklusi tapi tidak masuk STEMI kriteria. Jadi ada yang lihat nih, akut MI, troponininya jelas naik, ada oklusi, tapi tidak masuk STEMI kriteria, ada di sini. STEMI kriteria masih. Jadi akhirnya kalau kita ngomong STEMI kriteria dia false negatif. Kan kasihan pasien ini. Padahal sebenarnya dia subtotal occlusion atau total occlusion. Nah, ini ada mereka mengembangkan sebuah kriteria-kriteria lain yang ojo terlalu strict banget lah pada STEMI kriteria. Kasihan pasiennya. Terutama kalau klinisnya itu sangat khas. Tapi memang harus agak lebih hati-hati ya. Jadi ada beberapa indikasi, kriteria indikasi yang mungkin di luar kriteria STEMI yang tadi yang sudah di guideline tadi ada occlusion dari myocard infarct. Jadi OM ini bukan old ya, tapi occlusion myocard infarct. Satu yaitu subtle ST elevation, tapi tidak sampai 2 mili misalnya. Kalau di V2, V3. Atau hanya setengah mili misalnya, kalau di lead 23 AVF. Not meeting kriteria. Kemudian hiperakut T-wave. De Winter. Ini kan tidak masuk. Kalau menurut kriteria STEMI tidak ada di situ.
Reciprocal ST depression atau hyperakut T-wave ini juga masuk. Tapi banyak sebenarnya dari penelitian ini 82%. Posterior infarct ini akut patologi key wave, tapi ST elevasi cuma subtle aja, ada 87%, tapi oklusi gitu. Terminal KRS distortion dan lain-lain ya. Jadi si dokter ini dia melihat dari berbagai pasien itu berapa persen sih yang masuk ke STEMI kriteria dan OMI kriteria. Jadi OMI kriteria itu adalah STEMI plus yang tadi itu. STEMI kalau subtle elevation dimasukkan, De-Winter tetap dimasukkan, ada kayak posterior infarct dimasukkan. Nah, itu dimasukkan ke sini. Dan ternyata ketika kita menambahi kriterianya dengan kriteria occlusion myocard infarct, itu sensitivity dari STEMI kriteria itu naik 86%. Kemudian kalau strict pada STEMI kriteria, maka berarti sensitivity-nya hanya 36%. Tapi begitu kita menambah, maka jadi 80%. Tapi spesifitinya memang agak turun sedikit, tapi masih cukup baik di atas 91%. Ini malah meningkat ya, ini ya 92% ya spesifitasnya. Akurasinya jelas ini lebih baik daripada ini. Gitu. Jadi misalnya lihat pada pasien ini ya, laki-laki 50 tahun perokok, ya, chest pain-nya 2 jam. Kira-kira masuk kriteria STEMI enggak? Strict pada guideline. Ternyata kalau lihat ini, dia enggak masuk kriteria STEMI pada guideline karena sama ST elevasinya yang 1 mili itu hanya yang khas hanya di lead 3 saja. Jadi tidak masuk. Tapi ketika kita memikirkan ada tadi subtle ST elevation, yaitu kalau ada patologi Q-wave, kemudian ada resiprokal, ya resiprokal, ini masuk kriteria. Ternyata didapat apa? 99% stenosis di RCA. Walaupun kalau clean memakai strict STEMI kriteria dia tidak masuk. Ya. Kemudian ini pasien saya. Laki-laki 49 tahun nyeri dada 3 jam sebelum masuk rumah sakit saat main badminton. Masih bisa main badminton. ECG-nya kayak gini. Kalau kita mau strict kriteria, nanti kita lihat ya. Nah, bacaannya apa nih? Nah, ini kan membingungkan. Apakah STEMI, OMI, LVH? Karena kalau pakai STEMI, itu nggak masuk memang. Ya, karena nggak ada 2 mili ini yang di lead V3. Yang 2 mili mungkin hanya di lead V2, jadi V3 nggak ada. Jadi, tapi saya insist ini adalah kemungkinan suatu STEMI yang mengalami evolusi cepat, sehingga segmen ST sudah turun dan terbentuk gelombang Q. Memang ada beberapa yang 2 jam itu sudah gelombang Q. Atau bisa juga nih, pasien old myocard anterior, tapi mengalami non-STEMI. Tapi pasiennya bisa badminton loh sebelumnya, jadi saya memikirkan ini lebih banyak yang pertama. Kalau mau guideline sesuai STEMI boleh enggak? Boleh aja. Masukkan ke non-STEMI high risk misalnya. Nah, boleh, nanti tak tunjukkan kenapa. Tapi kalau ini saudara saya akan pilih dia masukkan ke alur STEMI, bukan non-STEMI. Ya. Karena apa? Karena saya yakinin STEMI sebenarnya. Walaupun kalau guideline enggak persis seperti ini ya. Ada yang tanya, dok, poor RV progression bisa enggak? Kalau diulang lagi ya makin turun nanti ST elevasinya. Yang ada malah turun, karena ini proses STEMI yang udah lanjut gitu. Kemudian angiografi, ya. Nah, ini. Kalau didiagnosa bagian non-STEMI, ya, kalau guideline terbaru non-STEMI ACS itu pretreatment DAPT itu tidak dianjurkan. Teman-teman boleh baca. Pretreatment DAPT tidak dianjurkan. Kecuali kalau memang di rumah sakit yang nggak ada cath lab. Kalau ada cath lab, sebaiknya tidak diberikan. Jadi artinya kan kita jadi kerjanya agak telat. Nah, ketika kita angiografi, jelas kelihatan di sini ada trombus. Trombus di sini. Ada subtotal occlusion di sini. Setelah di PCI seperti ini. Artinya, kalau kita tadi masuk ke non-STEMI, ya bisa aja, tapi akan makin terlambat. Gitu. Makin terlambat ya untuk tata laksana. Gitu. Ini lagi-lagi seorang pria riwayat nyeri dada usia 31 tahun tanpa faktor risiko, tidak perokok, tidak obes nih. Ini EKG waktu 25 Agustus ini tahun lalu ya. Beliau ini ke rumah sakit lain. Di sini tidak ada suatu ST elevasi myocard infarct. Tidak ada. Ada ST depresi di V1, V2, V3,
Tapi juga nggak dicek lead posterior ya, padahal nyeri dadanya hebat. Nah, pada waktu ketemu saya ECG-nya udah berubah nih kayak gini. Yang di tadi ST depresi di V2, V3, V4 berubah jadi tol T di sini. Apa yang terjadi nih? Lihat di inferior juga berubah. Nanti kita lihat. Yang terjadi sebenarnya pada pasien ini pada tanggal 25 Agustus waktu di rumah sakit lain itu sebenarnya sudah early sign of STEMI. Mulai ada tol T di sini. Tapi memang tidak dilakukan ECG berulang. Problemnya di situ. Dan kalau kita lakukan dibalik ya, ini sebenarnya mungkin sebenarnya satu STEMI posterior plus inferior. Nah, kita lihat yang di lead inferior, kalau kita bayangkan ini sudah mulai awal kayak gini, peak T wave, di ST elevasi, terakhir kan akhirnya jadi kayak gini. Ketika udah resolusi ada gelombang Q sama T inversi yang dalam, udah kayak gini. Jadi waktu masuk ke saya, ini sudah jadi EKG 7 September udah masuk ke yang seperti ini. Tapi sebenarnya waktu di dalam ya, cuma memang kalau masuk ke kriteria STEMI ini belum masuk di yang di inferior. Tapi kalau kita masuk kriteria occlusion myocard infarct tadi yang oleh Dr. Smith itu udah masuk sebenarnya. Ini sama pasien waktu udah masuk ke saya di V1, V2, V3 sudah jadi tol T di sini. Kalau kita balik ini sebenarnya udah T inversi yang dalam. Nah, lihat pada 25 Agustus kalau kita balik ST elevasi sebenarnya di posterior. Nah, tapi di saya sekarang udah terjadi suatu apa namanya T yang dalam. Fase lanjut dari STEMI. Jadi pada 25 Agustus adalah early stage of STEMI. Tapi memang kalau kita saklek sesuai kriteria, itu belum masuk. Di inferior belum masuk. Diobati GERD plus bisoprolol. Dan ini yang kadang-kadang bikin kita kurang enak ya sama pasien. 7 September sudah recent. Sudah sekian hari. Tapi masih kelihatan bekasnya. Mau diapain nih? Ya di angiografi dok. Jangan di treadmill atau CT scan. Kita dapat di sini, oh ada trombus di sini. Trombusnya sudah agak padat. Akhirnya ya kita PCI aja. Balon, kemudian kita PCI. Dengan hasilnya cukup baik. Sebelumnya ini sesudahnya. The RCI is very, very big. Ya. Dan kita agak miss di awal. Serial ECG sangat penting. Pasien ini dicek CKMB, tapi karena rumahnya itu dekat banget sama rumah sakit, jadi nyerinya itu hanya mungkin sekitar 30 menit apa 1 jam. Artinya bisa aja CKMB-nya belum naik. Pada waktu CKMB-nya belum naik. Tapi saya yakin kalau dilakukan serial CKMB naik. Oke. Nah, ini ada satu artikel yang sangat keren menurut saya, yaitu position ST deviation J-point. Kita mau melihat J-point itu yang tepat tuh di mana sih? Pas di pertemuan atau agak mundur sedikit. Ternyata kalau menurut ini penelitian ini adalah kalau tidak salah dia bilang plus 10 ya. Plus 10 milisecond after J-point, sensitivitinya dan spesifinya paling tinggi. Itu plus 10. Tapi kalau guideline masih, tapi itu guideline tahun berapa ya? 2017 ya. Mungkin ini moga-moga setelah ini nanti akan pada perbaikan dari guideline. Nah, yang unik pada penelitian ini, mereka juga selain STEMI kriteria juga memakai pendekatan yang lain. Coba, saya mau pakai STEMI strict itu berapa dapatnya yang betul-betul ada oklusi. Ternyata, lihat, ini dari pasien, total pasiennya ada 53, total pasien dari 53. Kalau betul-betul strict pada kriteria STEMI menurut guideline, maka yang didapat itu, yang betul-betul oklusi hanya dapat dari 53 hanya 44. Artinya yang sisanya itu tidak kita masukkan ke cath lab. Tapi kalau kita ditambahin namanya STEMI equivalent, nanti tak tunjukkan, tambah 3 pasien. Sensitivitasnya meningkat. Kalau STEMI extended tambah 2. Kalau STEMI equivalent extended tambah 1. Tapi tetap ada yang miss, yaitu 3 pasien. Nanti kita tunjukkan ya. Nah, ini adalah pasien yang memang masuk kriteria STEMI strict. Yaitu jelas yang tadi. ST elevasinya 2,5 atau 2 mm di V2, V3. Ini jelas kan? Ini jelas. Dan ternyata ada LAD occlusion. Ini strict sesuai guideline jadi AH atau ESC. Tapi yang dapat hanya 44 tadi. Yang sisanya nggak dapat. Kan kasihan pasiennya.
Nah, ketika kita kalau ada ST depresi kayak gini, ya, ini persis mirip kayak kriterianya Dr. Smith yang tadi akut occlusion myocardial infarct tadi ya, yang jadi tidak strict banget lah, strict banget, kita agak longgar sedikit supaya kita bisa menyelamatkan pasien. Nah, ini ketika ada ST depresi di V2 V3 dilakukan angiografi, betul ada RCA occlusion. Nah, terus kalau kita lebih lanjut lagi, jadi intinya lihat pada ECG ini ST elevasi hanya di AVL aja kan nggak masuk kalau kriteria guideline. Harusnya kan minimal 2. Tapi ini ada ST elevasi di AVL, lainnya ST depresi, mau diapain nih pasien ini, gitu kan? Masa dibiarin, masa nunggu troponin. Nah, ini dia enggak mau nunggu troponin. Ini kayaknya pasti STEMI. Dan ternyata ada LAD occlusion. Tapi kita harus agak mengendorkan kriteria kita gitu. Nah, dan ini adalah ketika makin tidak kendor, makin kendor lagi, pokoknya enggak ada ST elevasi tapi ST depresi tetap petaket. Ternyata LCA occlusion juga ada, yaitu ST depresinya di V4, V5, V6, 1 AVL di lateral. Ya. Tapi tetap ada yang miss. Yaitu sebenarnya ada pasien dengan LAD occlusion, tapi memakai kriteria tadi tidak masuk juga. Ini masih dianggap sebagai tidak khas ini di sini. Ya. Tapi kalau saya sebenarnya khas juga sih. Tapi kalau menurut kriteria ini dia tidak masuk. Kalau ini saya kalau dia nyeri dada khas, masih saya pikirkan ini suatu subtle ST elevation. Recent STEMI, tetap saya masukkan ke cath lab. Nah ini sebenarnya kalau saya masih masuk sini, tapi tadi tidak masuk ya. Ya udah. Nah itu. So kita akan ngomong sedikit balik ke tentang left main coronary obstruction ya. Jadi mau nunjukkan aja ini dari guideline ya, teman-teman yang guideline mania ya. Jadi ini dari guideline bahwa intinya the presence dari ST depresi 6, ya, 6 atau yang 8 atau 6 tadi dengan ST elevasi di AVR atau V1 suggest suggestion kemungkinan suatu multivessel ischemia atau left main artery obstructions, terutama kalau pasiennya dengan hemodinamik compromise. Terutama kalau hemodinamik compromise. Ya. Harus dicek troponin, tetapi seharusnya tidak mendelay reperfusi. Oke, jadi kita nggak nunggu troponin nih. Ya, oke. So apa yang harus kita lakukan? Kalau ragu-ragu, echo. Kalau echo tidak ada atau tidak bisa atau tidak bisa kita nggak ngerti, maka primary PCI strategy is indicated, including immediate transfer to PCI center if the patient is being treated in non PCI center. Jadi ya kalau pasiennya ada ST elevasi di AVR, ada ST depresi, sebenarnya indikasi utamanya adalah angiografi dan PCI. Bagaimana dengan trombolitik? Nah, ini guidelines dia tidak ada pernah ngomong tentang trombolitik pada pasien dengan ST elevasi di AVR. Ya, primary PCI adalah strateginya. Kenapa? Nanti tak tunjukkan kenapa. Nah, CT scan tidak boleh ya. Emergency CT scan. Jadi opsinya adalah emergency coronary angiography. Jadi ketika teman-teman dapatkan ST elevasi di AVR dengan ST depresi yang banyak, maka pilihan utamanya adalah angiografi. Di sini sama sekali tidak disebut tentang trombolitik. Kenapa? Nanti tak tunjukkan kenapanya dari sini. Nah, lihat ini ya. Ternyata ini dari 2 penelitian atau beberapa penelitian, diffuse ST depression dengan ST elevation di AVR, apakah ini left main coronary artery disease? Nah, ini adalah penelitian 133 pasien, ya, partikular ECG pattern, ECG-nya kayak gini, dan kita lihat ternyata hanya 28% yang non-STEMI ACS. Dan total 44% coronary angiography, dan ternyata ada yang non-significant coronary artery disease di 26%. Dan yang ada occlusion atau coronary artery disease itu hanya 23%. Jadi artinya
Dari pasien-pasien yang dilakukan angiografi, itu hanya sedikit yang ternyata betul-betul left main occlusion itu hanya sedikit. Jadi tidak selalu occlusion. ECG paten di atas tidak selalu left main occlusion. Dan tadi di guideline juga, guideline ya, kita ngomong guideline lagi ya, di guideline sebenarnya juga sudah ngomong bahwa ini bisa aja suatu multivessel ischemia. Ketika multivessel ischemia, should we do fibrinolitik? Nah, itu masih pertanyaan. Dan menurut penelitian-penelitian lama, fibrinolitik pada pasien yang tidak ada trombus, ya, pada non-STEMI itu tidak ada indikasi dan itu kurang baik akhirnya. Sekali lagi ada penelitian lain ya. Dan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Izam bahwa ya di sini left main disease tidak selalu left main occlusion. Left main disease tidak selalu left main disease artinya apa? Bisa aja dia stenosis tapi tidak ada trombus di left main. Nah, jadi bisa aja tidak ada trombus di left main. Nah, lihat ini ada penelitian lain terbaru 2019, AVR ST elevation acute STEMI or not incidence ya. Jadi 2014 sampai 2018 dilihat ya, ternyata lihat dilakukan di 80% pasien dari 99 lihat ini dari ST elevasi di AVR itu yang tertisik cardiac arrest dan ini dilakukan angiografi coronation only in 8 pasien yang occlusion betul-betul di left main. Sorry, malah enggak ya. Dia was identified only 8 pasien and tidak satu pun yang di left main atau LAD. Nah, jadi kadang-kadang malah enggak ketemu culpritnya karena ternyata dia severe coronary disease. Jadi multiple di mana-mana di LAD, LCX, RCA persis kayak pasiennya Mas Izam tapi tidak ada satu lesi culprit. Artinya tidak ada trombus pada saat itu kemungkinan. Ya. Jadi dia terjadi mungkin ada masalah terjadi takikardi dan lain-lain sehingga ST depresinya makin dalam, ST elevasi orangnya nyeri. Tapi sebenarnya nggak ada akut occlusion gitu. Artinya sekali lagi opsinya adalah angiografi, ya, bukan fibrinolitik. Ini adalah contoh pada pasien dengan chest pain usia 50 tahun. Di sini jelas ada ST elevasi di AVR dengan widespread ST depressions. Ini sangat jarang. Biasanya pasien seperti ini multivessel. Ini yang saya dapat di biasanya seperti ini multivessel. Tapi betul ada yang left main occlusion, tapi ini sangat jarang. Kenapa? Karena biasanya kalau betul-betul left main occlusion sudah meninggal pasien itu. Sudah meninggal. Bayangin dia enggak pernah ada apa-apa, ya, enggak pernah ada syaratnya enggak ada kolateral dari RCA ya. Kalau ada kolateral dari RCA ceritanya beda. Ini enggak ada kolateral, tiba-tiba sistem kiri lumpuh. Kira-kira pasiennya shock berat. Nah, ini contoh. Ini adalah pasien seperti ini contoh. Dan memang kalau ini RCA, ada stenosis di bawah, dan kita lihat sistem kirinya kayak apa. Oke, occlusion di sini. Ini pasien dengan shock. Occlusion di sini. Dilakukan BCI. Biasanya pasien seperti ini meninggal. Nah, ini dari Dr. Smith saya ambil, ada pasien dengan ST elevasi yang sangat tinggi di mana-mana. AVR-nya tapi bukan ST elevasi, ST depresi. Apa yang didapat pada angiografi? Trombus di left main. Trombus di left. Dan pasiennya harus pakai IABP. Jadi kriteria ST elevasi di AVR ini oke, cukup membantu kita. Tapi yang terutama yang saya ingin sampaikan pada teman-teman adalah mostly itu adalah multivessel disease. Mostly multivessel disease, bukan left main. Ada sebagian yang left main, tapi sebagian besar adalah multivessel disease. Dan opsinya adalah angiografi. So takeaway points buat teman-teman semua adalah kita mau strict atau liberal nih. Gitu. Strict sesuai guideline atau liberal. Ya, it depends. Keahlian kita, kepedean kita membaca ECG, dan lain-lain.
Kedua, harus open your mind, gitu ya. Artinya banyak belajar, banyak baca, supaya kalau kita berpendapat tidak hanya berdasarkan satu buku, tidak hanya berdasarkan guideline aja, tapi ada beberapa option yang lain. Ya. Dan guidelines itu bukan holy book. Treat the patient, not the ECG. And the most important thing is treat your patients like your family, and then you will be a loving doctor. Oke, saya kira demikian, Dr. Evi. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.